Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Arimi Sukma Agustiana. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya berjudul Sistem Informasi Lembaga Bimbingan Belajar berbasis website dan Android. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang saya mengambil judul ini. Dengan kesibukan orang tua saat ini menjadikan orang tua lebih mempercayakan anaknya kepada lembaga bimbingan belajar untuk menjamin prestasi akademiknya. Hal itu tentunya berdampak pada semakin tingginya minat terhadap lembaga bimbingan belajar. Dan lembaga bimbingan belajar Anglesen merupakan lembaga bimbingan belajar yang telah 4 tahun menjadi mitra terpercaya bagi orang tua dalam mendidik anak secara akademik. Masalah yang saya angkat kali ini adalah masalah pendaftaran dan pembayaran yang masih dilakukan secara offline atau manual pada bimbingan Anglesen. Dan solusi yang saya tawarkan adalah pembuatan sistem informasi yang bisa digunakan secara online atau jarak jauh. Adapun rumusan masalah yang saya bawa, yang pertama bagaimana cara membuat sistem yang bisa melakukan pendaftaran jarak jauh. Yang kedua, bagaimana cara membuat sistem yang bisa melakukan pembayaran jarak jauh. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat sistem yang juga bisa digunakan sebagai media promosi. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan saya adalah membuat sistem untuk pendaftaran online, membuat sistem untuk pembayaran online, dan juga membuat sistem yang dapat digunakan sebagai media marketing. Adapun penelitian relevan yang saya jadikan referensi, yang pertama ada penelitian yang membuat sistem untuk bimbingan belajar berbasis website. Yang kedua ada penelitian yang membangun sistem dengan berbasis prototyping. Yang ketiga adalah penelitian yang membangun sistem pendaftaran berbasis Java NetBeans. Yang keempat ada penelitian yang membangun aplikasi bimbingan belajar online. Dan yang terakhir ada penelitian yang membangun sistem absensi online. Nah, perbedaan aplikasi saya atau perbedaan tugas akhir saya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah tugas akhir saya ini lebih fokus kepada pendaftaran dan juga pembayaran secara online, dan juga sistem saya nantinya akan berbasis Android dan juga website. Analisis permasalahan atau permasalahan yang saya angkat ada 3. Yang pertama, penggunaan WhatsApp dalam pemberian jadwal dan pendaftaran, yang pastinya dengan penggunaan atau metode ini akan sangat rentan terhadap kesalahan data saat perekapan. Yang kedua, pembayaran yang masih manual. Saat ini pembayaran dilakukan masih menggunakan kwitansi secara fisik, yang pastinya melalui wawancara yang sudah saya lakukan, saya bisa ketahui bahwa penggunaan kwitansi ada kendala, yaitu kwitansi sering hilang atau rusak. Dan yang terakhir belum adanya sistem absensi untuk tentor, sehingga pemilik belum bisa memantau kinerja tentor. Dan analisis permasalahan masalah yang saya tawarkan adalah sistem informasi berbasis website untuk admin dan pemilik. Lalu ada sistem atau aplikasi berbasis Android untuk tentor dan murid yang bisa digunakan untuk pembayaran, pendaftaran, serta absensi. Dalam pembangunan tugas akhir saya menggunakan metode waterfall, di mana saya akan melakukan satu demi satu step yang ada, yaitu mulai analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan juga penerapan program dan pemeliharaan. Ini adalah use case atau diagram alur yang ada pada sistem saya, di mana sistem saya ada 5 pengguna, yaitu admin, pengunjung, member, pemilik, dan juga tentor. Di mana nanti admin akan bisa login, kelola jadwal, kelola layanan, kelola tagihan, kelola murid, dan juga kelola absensi tentor. Lalu tentor nanti bisa login dan juga melakukan absensi. Pemilik bisa login dan melihat data pembayaran, data murid, dan juga rekap absensi, dan juga kelola tentor. Dan nanti pengunjung bisa melihat jadwal, melihat tentor, dan melihat layanan, yang dimana hal itu bisa menjadi media promosi dari bimbingan belajar ini. Dan member nanti bisa mendaftar pada bimbingan belajar ini, bisa melakukan pembayaran, dan juga bisa melihat riwayat pembayaran yang sudah dilakukan. Ini adalah deskripsi dari use case saya seperti tadi.
atau bisa dikatakan ini adalah kebutuhan fungsional dari sistem saya. Ini adalah desain atau mock-up dari sistem saya nantinya. Di sini saya hanya mencantumkan desain dashboard. Dan ini hasil sementara yang sudah saya kerjakan sampai saat ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.